Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Fitriana dengan NBI 14621000090 dari mata kuliah Teknologi Kecerdasan Bisnis kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Kimball dan teori Inmon CPMK 4. Perbedaan data operasional dan data warehouse. Yang pertama ada data operasional. Data operasional adalah data yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari operasional bisnis, seperti transaksi penjualan, manajemen inventory, dan pengenalan pelanggan. Sedangkan data warehouse merupakan kumpulan data yang dioptimalkan untuk query dan analisis. Biasanya diambil dari berbagai sumber operasional, kemudian diringkas dan disusun dalam format yang lebih mudah dianalisis. Data warehouse menyimpan data histori dan digunakan untuk analisis tren, pelaporan bisnis, dan pengambilan keputusan strategis. Pendekatan perancangan data warehouse menurut teori Kimball dan teori Inmon. Teori Kimball menggunakan pendekatan bottom-up, di mana data merge yang berfokus pada subjek tertentu dibangun pertama kali. Data merge ini kemudian diintegrasikan menjadi data warehouse. Pendekatan ini lebih cepat untuk diterapkan pada skala kecil dan dapat diperluas secara bertahap. Sedangkan teori Inmon menggunakan pendekatan top-down, di mana EDW dibangun terlebih dahulu sebagai pusat data terintegrasi dari seluruh organisasi. Setelah EDW terbentuk, data merge spesifik kemudian dikembangkan dari data yang ada dalam EDW. Pendekatan ini menawarkan konsistensi data yang lebih baik di seluruh organisasi sejak awal, tetapi bisa lebih kompleks dan memakan waktu dalam penerapannya. Tahapan-tahapan dalam perancangan data warehouse menurut teori Kimball. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, kemudian desain data mart berdasarkan dimensi dan fakta, pengembangan model dimensi, implementasi ETL untuk memuat data ke data mart, pengujian dan validasi, kemudian yang terakhir penggunaan dan perbaikan terus-menerus. Sedangkan tahapan-tahapan dalam perancangan data warehouse menurut teori Inmon yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, desain EDW, implementasi ETL untuk memuat data ke EDW, pengembangan data merge dari EDW, pengujian dan validasi, kemudian yang terakhir penggunaan dan perbaikan terus-menerus. Perbedaan utama antara pendekatan Kimball dan Inmon dalam konteks data warehouse. Teori Kimball, pendekatan menggunakan bottom-up, sedangkan dalam teori Inmon, pendekatan menggunakan top-down. Dalam arsitektur, Kimball memulai dengan data merge yang kemudian diintegrasikan, sedangkan Inmon memulai dengan intervensi data warehouse dan kemudian membuat data merge dari EDW. Kimball fokus pada integrasi data pada tingkat data merge, sedangkan Inmon fokus pada integrasi komprehensif di tingkat EDW. Dalam fokusnya, Kimball berfokus pada kebutuhan analisis bisnis spesifik terlebih dahulu, sedangkan Inmon berfokus pada integrasi data yang menyeluruh dari awal. Kekurangan dan kelebihan teori Kimball. Untuk kelebihannya, lebih cepat diimplementasikan, lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis, dan lebih fleksibel dalam perubahan. Sedangkan kekurangannya bisa menghadapi masalah integrasi data di seluruh organisasi, tetapi lebih sulit untuk menjaga konsistensi data di berbagai data mart. Sedangkan kekurangan dan kelebihan teori Inmon adalah untuk kelebihan integrasi data menyeluruh dan konsistensi dari awal lebih baik untuk analisis tingkat enterprise, lebih mudah untuk skala besar. Sedangkan kekurangannya implementasi awal lebih lambat dan kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya, bisa lebih mahal dalam jangka pendek. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.